apakah tanah suci itu hanya milik satu agama atau ada juga tanah suci yang dimiliki oleh agama-agama atau saudara-saudara kita yang berlainan kepercayaan. Nah, kita akan gali lebih dalam, kita ingin tahu lebih banyak dan kita panggil narasumber yang luar biasa, Ibu Heni Rushadiani. Yuk kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Heni. Silakan Ibu. Senang sekali bisa bertemu dengan Ibu Heni di sini. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali. Ibu ini saya tadi sempat bicara sebelum acara, sangat energetik. Alhamdulillah. Ya, Karunia Ibu Allah. punya semangat, Ibu punya energi itu besar sekali ya. Dan Ibu udah kemana-mana ya. Alhamdulillah. Wah, luar Allah memberi biasa. kemudahan kepada saya. Diberi kemudahan ya. Ya. Nah, kalau saya mau tanya, karena Ibu mengawali ini dengan kata kemudahan. Kemudahan apa saja yang Ibu rasa diberikan oleh Sang Pencipta kepada Ibu? Saya merasakan apa yang utamanya ya. Manusia itu pasti menginginkan segala sesuatunya diijabah oleh Allah. Jadi saya merasa Dijabah itu dikabulkan ya? dikabul. Ya. Mohon maaf ya, yang untuk yang berbeda keyakinan. Jadi dikabul oleh Allah itu dengan catatan kalau kita memang merapat kepadanya. Itu mungkin bagi setiap yang mempunyai agama ya. Semua pasti kita akan mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan kepada kita dalam pengertian apapun yang kita cita-citakan insya Allah dikabul. Itu kemudahan itu. Ya, ada satu kata, betul gak Ibu Heni? Ketika kita berjalan satu langkah kepada Tuhan, Ya. Tuhan itu katanya berlari 10 langkah kepada kita. Betul. Betul ya? Iya betul. Jadi sebenarnya Tuhan itu begitu mencintai umatnya, pilihannya, ciptaannya, sehingga sebenarnya beliau itu ingin selalu dekat dengan ciptaannya ya. Hanya kita yang sering menjauh begitu ya? Iya, kadang-kadang memang kita tidak merasa bahwa apa yang kita lakukan, yang tadi dikatakan satu langkah itu, Allah mengejar kita dengan 10 kali lipat. Begitu ya? Dalam segala macam hal, Ya. dalam beribadah, dalam bersedekah, dan segala sesuatu yang kita lakukan secara kebaikan, fastabihul khairat, itu Allah akan memberikan 10 kali lipat kebaikan. Balasannya Luar biasa. gitu maksudnya. Begitu besarnya ya kasih Sang Kasih sayang Pencipta Allah kepada kepada kita. Nah, kalau sekarang kita berbicara sesuai dengan konteks tanah suci. Ngomong-ngomong nih Bu, kasih bocoran dulu. Ibu tuh benar udah ratusan kali ke sana. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya. Pas bulan Ramadan kemarin, Lebaran, itu saya ke 101, bukan ratusan kali. Ke 101 ya. Waduh. Ya kadang-kadang saya juga berpikir di luar nalar ya. Karena kalau saya pikir apa iya itu terjadi, Luar biasa tapi ya. memang itu sudah saya lakukan dan sudah terjadi. Iya. Allah berikan kepercayaan kepada saya, Iya. seperti itu. Padahal dasar daripada, mohon maaf saya muslim, dasar daripada saya dulu dari kelas 0 sampai SMA itu, saya belajar di Katolik Pak. Belajar Dan di sekolah di Katolik. sekolah Katolik. Tapi saat itu Ibu adalah seorang muslim kan? Iya. Seorang muslimah kan? Tetap sebagai Iya. muslimah. Ibu adalah siswi muslimah yang dari kelas 0 sampai SMA, SMA. Santanya lah, ya belajar di sekolah Katolik. di sekolah Katolik. Nah, boleh nggak kasih pengalaman sedikit ketika Ibu kecil itu kan Ibu belum bisa pilih sekolah. Ya. Kenapa orang tua Ibu mengirim Ibu ke sekolah yang tidak sesuai dengan agama yang dianut oleh beliau-beliau nih, orang tua Ibu? Apa alasannya? Pada waktu saya masih anak-anak, saya tinggal di Jalan Pandu Pak. Di mana di sana ada gereja Pandu, gereja Katolik. Ya. Padahal di sekitar kami juga di Jalan Pajajaran itu ada sekolah Muhammadiyah yang di Jalan Semar sekarang itu. Tapi dasar daripada orang tua saya itu menginginkan anaknya itu sekolahnya yang milih yang bagus pada waktu itu. Karena ayah saya kan ABRI ya Pak. Jadi menginginkan saya anak paling besar, adik saya 7 wanita, laki 1, itu menginginkan ingin yang terbaik. Mungkin ayah saya sudah survei ya ke Muhammadiyah itu atau ke sekolah Pandu,
Udah kamu di sini aja katanya gitu. Lalu kami ya sebagai anak menuruti apa yang diinginkan oleh ayah saya. Kemungkinan ada sesuatu hal yang memang diinginkan, anaknya mungkin ingin lebih pandai, ingin lebih tertib, ingin lebih apa yang dicita-citakan oleh ayah saya itu diijabah gitu. Dikabulkan ya, Bu, Dikabul. ya? Dan Nah, kebetulan memang tetanggaan Iya, tetanggaan kan Pak. Jadi Iya. ya udah situ aja katanya. Lebih dekat begitu. juga dengan rumah Lebih dekat. ya. Ya. Seperti Boleh itu. Ibu cerita pengalaman Ibu selaku siswi muslimah di sekolah Katolik, berarti selama berapa tuh? 13 tahun. 13 tahun ya, Dari luar kelas 0, biasa saya ya. pertama sama Yofrautus ya. Ya. Mungkin Oke tahu ya ke Yofrautus. Seperti itu, lalu pindah ke SD 6 tahun, Pandu. SMP-nya juga saya di Pandu, lalu SMA-nya karena saya beranjak dewasa ya. Mungkin orang tua khawatir dengan pergaulan atau apa. Jadi saya tidak diizinkan untuk masuk SMA 3 Pak. Padahal saya diterima SMA 3. Udah kamu di Angela aja, semua perempuan gak ada laki-lakinya gitu Pak. Aduh padahal mas saya aduh ayah gimana ya namanya anak. Lalu ayah saya juga sudah mempelajari dan memikirkan anaknya yang terbaik pada waktu itu, ya saya sebagai anak ya mengikuti apa yang orang tua saya inginkan. Luar biasa nih Ibu Heni ya. Ibu, saya mau tanya juga, selama Ibu menjadi siswi muslimah di sekolah Katolik, apakah ada usaha atau ada satu sikap diskriminatif yang Ibu rasakan selama bersekolah? Sama sekali tidak, karena pada waktu itu walaupun saya sekolah di sekolah Katolik, kita ada bagian budi pekerti Pak. Nah, tapi karena kita ada di sana, semua kegiatan agama Katolik kami ikuti juga. Ada tunil, ada kur ya, kalau dulu mah paduan suara teh kurnya kayaknya. Ada kur, ada tunil itu sandiwara Pak. Saya dari malaikat Pak. Dari malaikat. Tonil itu drama ya, Drama, ini istilah yang kalau sudah sekarang mah cukup drama lama. ya. Saya tidak semacam drama walaupun tidak persis seperti drama, tapi pertunjukan drama ya seperti itu ya Bu ya. Dan Ibu berperan menjadi Berperan seorang sekali. malaikat ya. Saya jadi malaikat di palungan. Wow, itu kisah Natal Kisah mungkin. Natal. Iya. Jadi kalau Natal itu kita ya latihan lah dari kurnya, sandiwaranya, lalu telur paskah lah ya. Lalu apa itu namanya? Kalau naruh itu tuh Bu ke yang di atas pintu deh. Daun palem. Daun palem itu Iya. kan. Jadi itu semua saya ikuti kegiatan itu. Oke. Karena saya sedang berada di sekolah itu. Di sekolah itu ya. Ya, jadi saling menghormati lah di Iya, sana. iya. Tetapi tidak berarti kami hanyut ke dalamnya. Karena Iya, masing-masing mempunyai ibadah ya Pak. Iya. Ibadah Katolik seperti ini, ibadah Muslim seperti ini. Iya, betul. Jadi pada waktu itu saling menghormati, Iya. sangat-sangat saling menghormati. Selama periode itu apakah ada usaha-usaha tertentu dengan cara apapun untuk menggoyahkan iman Ibu selaku siswi muslimah untuk berpindah keyakinan? Enggak ada Pak. Tidak ada ya? Enggak ada satu keharusan misalnya, ayo kamu pindah dan sebagainya, enggak ada. Tidak ada Karena ya? kita saling menghargai, Iya. saling menghormati dan saling mengerti ya Iya. apa yang kita jalani dengan Muslimnya, dengan Katoliknya seperti itu. Begitu. Dan itu pun sampai hari ini saya masih bergabung nih sama Oke SMP, Ibu Oke Caroline ya, semuanya. teman. Kita masih berkumpul, waktu itu sih 1 bulan sekali ya. Karena belum mempunyai cucu, tapi Iya. sekarang udah pada punya cucu, rari weh ku incu, cenah gitu. Seperti itu, jadi saya mempunyai satu kebahagiaan di mana silaturahmi itu tidak membedakan ras, Iya. tidak membedakan agama, Iya. bahwa memang di dalam Muslim itu juga harus saling menghargai. Iya. Hablum minallah, hablum minanas, seperti Iya. itu. Jadi Iya. yang penting kita itu memang harus baik terhadap umat Allah ya. Iya. Umat Allah mau Muslim, mau Buddha, mau siapapun seperti itu, Iya. kita harus saling menghormati secara manusianya. Iya. Kalau untuk akidahnya itu kan amaluna amalukum. Iya.
akidah seperti ini diambil oleh ini, akidah saya seperti ini diambil oleh saya. Ya. Dan di dalamnya saya berprinsip tidak boleh saling mengganggu. Ya. Harus saling menghargai. Ya. Karena apa? Karena sebelum ada Muslim, sebelum ada Islam, memang agama itu ada gitu Ya. Pak. Walaupun ya dikatakan bahwa kok ini agamanya ini, kok ini agamanya ini, jangan. Ya. Kalau untuk saya prinsip sudah yang ditekuni oleh saya misal Muslim, yang ditekuni oleh adalah Katolik, ya udah kita saling menghargai di sana. Karena yang penting itu kan silaturahmi yang baik itu tekuni sebagai orang Muslim yang baik di situ. Jadi dalam pengertian begini Pak, kalau untuk saya harus saling menghargai. Jangan menjudge orang itu tidak baik, agama ini tidak baik, tidak. Kalau untuk saya pribadi ya. Karena yang penting saya rasakan, saya bergaul sampai hari ini pun 70 tahun ya kita tak umur teh, baik. Teman-teman saya mungkin dalam satu kumpulan SMP Pandu ya, Muslimnya duanya ke Heni sama gitu Pak. Kita kumpul ada 20-30 orang, seneng yuk main kali itu, yuk kali kita tidak mempersoalkan kamu mah Katolik, kamu mah Islam, enggak Pak. Nu penting mah buliminanasna tadi gitu. Berbaik dengan sesama umat manusia yang diciptakan oleh Allah SWT, itu saja. Kalau untuk saya. Luar biasa Ibu narasumber ini Ibu Heni. Tepuk tangan untuk beliau. Berkenaan dengan topik Tanah Suci dari perspektif orang yang sudah 101 kali ke sana. Nah, kapan pertama kali Ibu Heni pergi ke Tanah Suci? Saya pertama ke Tanah Suci tahun 94. 94. Okay. 94 saya berhaji dengan suami saya. Ya. Lalu di sana prinsipnya saya itu melakukan apa namanya kan kalau dalam Islam itu Bu Pak ada 5 ya yang harus dilakukan oleh setiap Muslim. Di antaranya itu yang kelima adalah berhaji. Umur 38 saya diberi kemudahan, kepercayaan oleh Allah SWT. Padahal saya 0 Pak, 0. Suami saya sama, bukan keluaran pesantren, yaitu pesantrennya pesantren Wetan, yaitu Jalan Pandu Pak, Gereja Pandu. Tapi tidak berarti kita itu lepas daripada pakem dari pahamnya agama Islam. Di sana saya rajin. Dari 86 itu saya rajin menginjakan kaki untuk ke pengajian. Nah di sana selama ini kan saya tidak dapat, walaupun saya sebagai Muslim saya tidak dapat ilmu itu karena memang saya bertetangga dari 100 rumah hanya 10 orang yang Muslim. Kebayang sama Bapak, gereja ada yang ada itu gereja Pandu. Jadi kalau jam 5 pagi teh kloneng teh suara dari gereja. Saya tidak pernah mendengarkan azan, itu enggak pernah. Karena jauh dengan masjid. Tetapi kita kan tidak menutup hati untuk menjadi Muslim yang baik. Disitulah saya mencari, ngaji di sana, ngaji di sini. Setelah menikah itu saya berusaha untuk ingin menjadi Muslim yang baik karena saya di situ tempatnya begitu. Saya ikut pesantren di ITB, kalau nggak salah saya ikut 1 bulan Pak. Tak paling lamanya masih itu. Yang lainnya mau yang ngaji ke sana, ngaji ke sini. Malah di sini juga ada guru saya tuh Pak Nais, itu guru saya Pak. Itu Pak Nais itu guru saya. Ustadz Nais ya, Pak Ustadz Nais. Ketemu lagi. Mungkin terkenal ya. Ya. Nah lalu saya belajar ke sana sini, lalu hati saya itu tergerak. Oh berarti Muslim itu kalau kalau nisab itu mampu dalam kesehatan, mampu dalam harta, mampu dalam ilmu. Nah untuk sehat, alhamdulillah saya sehat. Untuk harta, alhamdulillah saya punya ada. Karena yang tahu hartanya ada dan tidak kan diri kita. Waktu itu haji itu 6 juta.
saya punya harta waktu itu mobil aya 3, bumi aya 3, berarti kan saya udah nisab. Saya bilang sama suami, kita harus berangkat ke sana. Heula atuh udah baru ge umur sakieu cenah gitu ya. Anak juga masih ada yang SD, nantilah udah pensiun. Dia bisa, saya bilang. Kalau misalnya udah pensiun nanti kita meninggal, karena dalam ajaran kami, barang siapa umatku yang sudah nisab, Pak ya, mohon maaf ya, sudah nisab tidak berangkat lalu meninggal, kamu tinggal pilih Nasrani atau Yahudi katanya begitu. Bukan berarti kita menganggap bahwa itu tidak baik ya, tapi di ajaran kami itu seperti itu. Nanti seperti itu. Nah, terus saya bilang, ayo berangkat. Nah, 38 itu saya berangkat dengan ilmu yang tadi saya bilang Jero. Iya Pak, sampai tetangga saya yang bilang, eta Ibu Marjuki umpamanya mau ke haji padahal maca Quran gitu bisa pakai saya teh. Aduh, saya sedih banget ya. Ternyata saya punya keyakinan bahwa ke haji itu, ke tanah suci itu secara muslim ya Pak ya, pilihan Allah. Saya bilang gini, Mama pada ngomongin Ibu belum hatam ya. Kalau muslim itu kan ada Pak, baca Quran harus hatam baru cenah ke haji. Ari ieu mah bujang-bujang Pak. Betul Pak. Saya masih ya terbata-bata lah seperti itu. Terus suami saya bilang gini, mungkin karena kita itu bodoh. Jadi Allah dahulukan dipanggilnya. Mungkin pulang dari sana kita menjadi pandai karena kita belajar, ingin belajar bahwa muslim yang baik itu bagaimana. Itu dasarnya Pak. Kalau dipikir dari kiri kanan menyeri hati Pak diomongin, eta Quran ge cantamat muni hayang ka haji. Padahal kalau tidak diizinkan atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak akan berangkat. Nah, saya berangkat 94, yang lain mapanya dina gantungan teh bahasa Arab, saya dengan suami saya bahasa Indonesia. Jadi naik pesawat harusnya misalnya subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinina wa inna illa rabbina lamun qalibun. Karena nggak bisa baca Quran. Apa artinya itu? Artinya saya pasrah kepadamu ya Allah untuk keberangkatan ini, yang membawa pesawat ini mudah-mudahan saya selamat berangkat sampai pulang, itu artinya ya seperti itu. Nah, jadi semuanya itu Pak pakai bahasa Indonesia di dia. Jadi pas naik pesawat kan ayah, ya, ada pesawat, lalu turun dari pesawat ada, lalu semua ditulis Pak kayak notes di dia tadi gantungkan, yang lain mau bahasa Arab, ya mau bahasa Indonesia. Saya bilang gini, Allah itu tidak memilih orang, ya harus misalnya hafal itu. Kalau tidak hafalnya ke Indonesia, biasa. Yang penting kita yakin bahwa kita berangkat ke sana dengan izin Allah dan panggilan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun pasti Allah membantu. Insya Allah seperti itu. Kan mungkin orang Jepang juga pakai bahasa Jepang badannya. Orang Jawa juga kalau ke sana itu bisa ku bahasa Jawa mah, Arab mah ku Jawa we. Jadi untuk saya orangnya teh Pak praktis aja. Hanya kepada Allah, hanya kepada Allah itu saja. Jadi tidak menjadi suatu kesulitan segala sesuatu itu. Saya berangkat tahun 38, di sana saya menemukan, Masya Allah, ternyata haji itu seperti ini, ya, tanah suci itu seperti ini. Pak, itu mah pada waktu tawaf ya Pak, pas turun, mungkin Bapak tahu semuanya ilmu pengetahuan mengenai Muslim, pas turun mau tawaf sih Pak. Gak tahu udah mau ngadoa naon karena kagum dan lupa semuanya. Baru tawaf ketiga baru saya hafal, oh ini gitu. Jadi memang tanah suci itu sangat mengagumkan sekali ya buat kaum muslimah, makanya mendambakan untuk ke sana walaupun keadaan untuk sekarang sulit sekali. Daftar sekarang 20 tahun yang akan datang, kadang-kadang sesuatu hal yang
di luar nalar ya, apa bisa berangkat atau tidak. Makanya saya merasa beruntung punya uang di Kalengkongguan, saya bongkar ada 27 juta, 2 anen Pak, 2 anen teh pakai plus. ONH biasa mah hanya 6 juta, saya pilih yang plus karena uangnya ada sekian, dan karena saya punya anak kecil saya ngambil yang singkat, jadi 24 hari. Kalau yang ONH biasa kan 40 hari. Nah suami saya itu nggak mau asalnya Bapak. 2 tahun saya 2 tahun saya membujuk suami saya untuk mau menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Apa itu dibujuk 2 tahun baru 92 saya bujuk, 94 baru bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim, berangkatlah saya. Nah, di sana kan ada titik-titik, mohon maaf ya Pak ya. Ada titik-titik poin bahwa di sini diijabah doa, di sini ijabah doa, sini ijabah doa. Multajam, jam-jam ya. Rukun Yamani, Rukun Yamani, lalu Hijir Ismail, tawaf dan sa'i, yaitu titik-titik yang insya Allah ijabah doanya. Nah pada waktu itu Pak, setelah saya melakukan 24 hari melaksanakan haji, kan dianjurkan untuk berdoa semoga yang akan datang Allah memanggil saja saya kembali dengan anak, mantu, orang tua atau dan sebagainya. Pada waktu itu saya Pak ngiblat berdoa di sana, saya memintanya apa coba Pak? Ya Allah, saya bersyukur Engkau telah memanggil saya ke sini dalam keadaan ya nabung lagi sabar lama, tapi Allah kasih dengan mudah dapat uang tersebut. Lalu saya minta kepada Allah, ya Allah, panggil aku bulan depannya lagi atau tahun depan. Pak, believe it or not, tahun depan saya berangkat lagi. 95 ngadoa nak gitu deui. Yang di belakang saya hareraneun, ibu mending ngadoa na mending kitu. Ngadoa mah ulah susah-susahnya. Kalau pengen anak bagaimana doa, pengen ini, pengen itu dengan problem kita masing-masing. Karena memang katanya di titik itu kita ijabah doa, ya saya berdoa. 95, 96, 97, sampai 2025 saya diberangkatkan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang believe it or not, itu mungkin, tapi geningan mungkin gitu. Saya sampai sekian kali yang saya bilang tadi, itu saja. Jadi memang kadang-kadang tidak bisa dipikirkan atau dipikir dengan nalar manusia, tapi kebesaran Allah itu luar biasa. Jadi satu-satunya sebagai manusia di dunia ini merapatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kalau boleh tahu Bu, tanpa kita tidak boleh membandingkan program yang satu dengan yang lain, tapi kita ingin tahu sejauh apa sih perbedaannya antara yang mungkin mengambil fasilitas khusus dengan yang tidak mengambil fasilitas khusus, tuh jauh sekali bedanya. Untuk jarak ya Pak, untuk jarak kan saya waktu itu pakai Hilton ya, saya tidur di sini, Masjidil Haram di bawah sana. Nah kalau untuk biasa, ONH biasa, memang itu jauh Pak. Waktu 94 saja, ring satunya itu 1,5 kilo. 1 kilometer, 1,5 kilometer. Iya, jadi kalau ke masjid itu jauhnya seperti itu. Ring 1 itu harus jalan kaki atau? Jalan kaki, nggak ada angkot, nggak ada Grab, nggak ada ojek. Nggak ada bus juga, transportasi nggak untuk ada, massal? Pak, nggak ada. Bus juga itu khusus, kalau bus misalnya gini, kita di jarak 4 kilo ya ke masjid, itu ada disiapkan bus. Tapi kadang-kadang kalau para sepuh atau ibu-ibu yang masih kurang sieun gitunya, takut apakah naik bus kayak pulangna kumaha. Nah itu yang membedakan, itu sebetulnya hanya jarak. Apalagi sekarang itu hampir ke Ma'la itu berapa kilo ya, 65 kilo
seperti itu. Nah, kalau kitanya pandai, berani, itu tidak ada masalah. Kita pakai bus dan kita atur bahwa satu hari itu 5 waktu kita sholat. Kemungkinan kalau yang jauh itu tidak akan, kecuali dengan kekuatan batin yang kuat, kita berangkat tiap hari 5 waktu dengan jarak seperti itu jauhnya, kita sampai. Tapi kalau yang misalnya lemah badannya, para sepuh, itu bagaimana coba Pak? Nah seperti itu. Jadi yang membedakan itu hanya jaraknya saja, Ya. dan lamanya juga. Mereka lamanya 40 hari. Kenapa bisa ada durasi waktu yang berbeda antara yang satu paket dengan paket yang lain? Kalau ONH Plus itu diambilnya tuh rata-rata 24 hari. Karena sebenarnya haji itu dengan 7 hari kita sudah oke. Makanya banyak pejabat, misalnya Bapak Presiden, Bapak Menteri, nggak ada yang 24 hari Pak. 12 hari sudah pulang. Atau misalnya dengan 9 hari dengan kegiatan di negaranya masing-masing harus 40 ya pulang. Karena apa Pak? Kalau ONH biasa 40 hari, kita itu menunggu antrian daripada pesawat. 200.000 itu Pak bagaimana? Kalau misalnya sekaligus berangkat itu mungkin kan, pesawat kan harus diatur. Nah kalau ONH Plus itu kan hanya 10.000, biasanya itu 10.000 yang saya ketahui. 10.000 itu bisa diatur secepatnya. Jadi untuk apa berlama-lama? Dengan 24 hari, 22 hari sudah cukup kan? Kita dapat hajinya 7 hari, arba'innya 9 hari. Arba'in teh Pak gini, sholat. Nanti sebentar, ya. kita akan bedah juga apa saja yang dilakukan para jemaah ya. Urutan-urutannya nanti saya akan tanyakan kepada Oke, Ibu. siap. Tapi ini memang luar biasa. Sekarang kuotanya per tahun berapa sih Indonesia Bu? Kalau nggak salah 210.000 ya. Nah gambarannya nih Bapak Ibu, 210.000 orang itu kurang lebih 3 kali kapasitas Stadion Gelora Bung Karno. Kalau Ya, semuanya 200. duduk itu kira-kira 3 Stadion Bung Karno itu tiap tahun jemaah haji dari Indonesia itu berangkat menunaikan ibadah haji ke Arab Saudi ya, ke Mekah dan Madinah. Jadi itu gambarannya memang tuh luar biasa, dan kalau nggak salah Indonesia itu termasuk negara yang Paling paling banyak. banyak ya Paling kuotanya banyak. ya. Nah ini yang kita perlu tahu nih Bu Heni. Kalau boleh Ibu terangkan secara singkat, kita tektokan ya Bu ya. Ya, Dari Bandung nih ya. jemaah haji, kemana sih? Ke Jakarta dulu atau bisa ada pemberangkatan dari misalnya Kertajati atau bagaimana? Kalau yang dari Bandung yang saya tahu Ya. langsung Cengkareng ya. Cengkareng, Ya, oke. Cengkareng langsung Dulu kan Jeddah. katanya ada asrama haji, sekarang masih ada nggak? Enggak ya, langsung ya. Langsung ya? Langsung. Nah, yang oke. sekarang. Ketika mau berangkat diberitahu apa dulu sih untuk menghindari atau mengantisipasi ketidaktahuan para calon jemaah yang nanti dikhawatirkan akan menimbulkan masalah di sana? Biasanya yang diberitahu apa dulu sih? Manasik Pak. Manasik. Manasik itu jadi ilmu yang diberikan kepada para calon jemaah yang akan berangkat. Oke. Ya, Nah, namanya kalau manasik haji. Manasik haji itu berapa lama? Itu biasanya kalau di ONH biasa Iya, 6 bulan sebelum keberangkatan juga sudah diberikan. 6 bulan sudah diberikan. Oke. Yang perlu diketahui secara singkat Bu, apa saja sih? Yang harus diketahui apa yang akan kita lakukan dulu di sana. Iya. Misalnya yang dilakukan tawaf bagaimana, sa'i bagaimana, Oke. di Mina itu bagaimana, Musdalifah itu bagaimana, itu melempar jumroh itu bagaimana, itu akan Iya. diterangkan susunannya. Itu yang teknikalnya ya, Teknikal. Bu ya. Oke. Setelah itu dari Bandung mungkin pergi ke Jakarta, dari mana Halim atau Ada Cengkareng? Cengkareng, Oke. Ya. Dari Cengkareng kemana? Jeddah, Jeddah langsung. Ya. Oke, Jeddah Airport ya Bu ya. Jeddah. Nah dari situ kemana? Dari Jeddah itu ada pembagian Pak, ada yang ke Madinah. Ya. Nah, kalau yang awal pasti ke Madinah. Tapi kalau keberangkatan akhir Iya. itu biasanya langsung ke Mekah. Oh berbeda ya? Berbeda. Ada yang langsung Kan ada kloter destinationnya ke 1, Medina. kloter 2 kan gitu. Oke, Ya. berapa jarak antara Mekah dengan Medina Bu? Mekah Madinah itu 460 kilo.
460 kilo. kilo. Itu seperti apa ya? Bandung Su- Semarang. Semarang ya kira-kira Iya, ya? Bandung Oke. Semarang 5-6 jam lah Oke. pakai bus. Pakai bus ya? Ya. Nah, di Mekah tentunya ada airport, di Medina ada airport ya. Iya. Setelah itu untuk yang pemberangkatan awal, setibanya di Medina itu ngapain? Masuk maktab, Pak. Masuk apa? Maktab Maktab itu hotel. itu apa? Hotel. Oke. Ya, sudah dibagi Oke, di itu mana. hari pertama anggap ya, kita Iya. bilang tuh day one, hari pertama. Ya. Lantas hari keduanya, Apa yang dilakukan? kalau Bapak tadi tanyanya Madinah ya. ya, Hari pertama dari Jeddah langsung Madinah. ya, Hari pertama sampai 9 hari itu Ya. biasanya arba'in itu. Arba'in itu apa? Arba'in itu sholat di Masjid Nabawi Ya. selama 9 hari, Ya, 5 waktu itu tidak boleh bolong. ya, Seperti itu. Ya. Jadi 40 waktu. Jadi kita 8 hari sholat, 9 hari selama di Madinah, baru dari Madinah dipecah ke Mekah. oke. Setelah Arba'in 9 hari, Ke Mekah. lantas ke Mekah. Mekah. Karena tadi Ibu juga menyinggung tentang ibadah haji yang dilakukan secara lebih singkat, apa yang terjadi untuk orang-orang dengan jabatan tertentu yang pergi ke beribadahnya hanya bisa 7 hari atau 9 hari, sementara syarat untuk arba'innya sendiri saja sudah 9 hari. Nah, untuk haji itu Pak, yang namanya arba'in Ya. itu sunnah. Sunnah, Sunnah. oke. Jadi dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Jadi bukan kewajiban ya? Bukan kewajiban. Oke, Jadi yang kewajiban mah yang tadi itu Bu, yang Ya. 7 hari itu. baik. Setelah arba'in, kemudian proses selanjutnya apa? Di Mekah. Ya. Nah, lalu Ini di Madinah kan? itu Madinah. Oke. 9 hari langsung ke, Ke Mekah. Mekah. Oke. Biasanya kita itu melakukan tawaf. Tawaf. Apa itu Tawaf. tawaf, Bu? Tawaf itu melaksanakan 7 mengelilingi Ka'bah. Iya. Lalu nanti setelah itu ada doa tertentu. Iya. Nanti dari sana kita melakukan sa'i. Sa'i itu 7 balikan berjalan kaki. Dari mana ke mana? 400 meter dari ada yang sudah ditentukan di Oke, sana. ada titik-titik yang Ada sudah titiknya. ditentukan. Oke. Itu namanya dimulai dari Sofa ke Ya. Marwa. Ya. Sofa Marwa 400 meter Itu ada di Mekah ya, Bu ya? di Mekah. Di Mekah. Oke. Nah, proses itu dilakukan selama berapa hari? Untuk pertama kali itu wajib kita lakukan ya. Oke, tawaf itu bisa 1 hari mungkin ya, Bu ya? Ya, 7 kali mengitari Ka'bah. ya Lantas? mungkin bisa antara tawaf dan sa'i itu kurang lebih 6 jam kalau 6 lancar jam. ya. Ya, Kalau tidak baik. penuh gitu. Oke. Selanjutnya apa prosesnya, Bu? Selanjutnya itu diberi kebebasan kepada semua jemaah untuk melakukan yang wajib itu pasti sholat yang 5 waktu berjamaah di Masjidil Haram. Oke. Gitu, Dengan 5 fasilitas tertentu mungkin jamaah tinggal di hotel. waktu. Ya. Tapi dengan yang reguler mereka akan tinggalnya di mana? Di tenda atau di mana? Enggak, sama Pak hotel. Sama-sama hotel. maktab, hanya jauh gitu, lebih jauh daripada ONA Plus. Oke, kalau yang di tenda itu apa, Bu? Kalau di tenda itu adalah pada waktu kita melaksanakan hajinya. Tinggalnya semua umat yang di ONH Plus, yang biasa, yang sakit di rumah sakit, semua dibawa ke tenda. Adanya di Arafah. Arafah itu yang disebut Padang Arafah itu. Ya, Padang Arafah. Jadi semua kumpul di situ dalam 1 hari itu. Dalam 1 hari. Dalam 1 hari. Nah, tadi setelah tawaf, proses itu kemudian berjalan 400 meter, kemudian proses selanjutnya apa? Yang saya bilang tadi, kalau sudah melakukan yang pertama itu tadi ya, Ya, bebas. bebas. Bagaimana umat Setelah bebas apa? Setelah acara bebas ngapain tuh? ya kembali pada kitanya. Kita mau setiap hari tawaf misalnya ya, tawaf sunat oke, ya. iya. Jadi ada tawaf sunat Pak ya. Iya, Tawaf sunat, saya mau tawaf sunat nih hari ini misalnya. iya. Setelah subuh, boleh. Baik. Saya mau tawaf sunat sebelum sholat asar misalnya. Iya. Itu kembali bebas kepada Nah, umat. baik. Karena yang sangat perhatikan oleh para
mutawif ya, penyelenggara, Ya. itu haji yang 7 hari itu mah tidak bisa lepas ya. Itu diawasi dan diharuskan kita patuh kepada aturan yang telah ditentukan. Haji yang 7 hari ini yang proses apa nih Bu? Karena Ibu belum ceritakan tadi ya. Oh ya, Ya. pertama gini ya Pak, haji pertama Ya. kita melakukan tadi kan sudah melakukan tawaf Tawaf. pertama, Ya. lalu kita ke Arafah. Ya. Sebelum ke Arafah, kita itu ke maktab dulu Bu, Pak, untuk diberangkatkan misalnya jam 1 siang misalnya ya. Ya. Kita itu ke Musdalifah ngambil batu. Ya Pak ya? Ya. Batu 70 butir yang mana itu nanti akan dipakai untuk melempar jumroh. Ya. Jumroh ula usta akobah. Ya. Nah seperti itu. Ya. Jadi selama seminggu itu apa yang diharuskan sebagai jemaah haji itu harus dilakukan dalam 1 minggu itu ya pas Pak. Jadi di Minanya diatur ada bada jawal, Iya. ada bada atau satu lagi apa ya? Bada jawal, bada akhir kalau nggak salah ya. Ya. Itu ditentukan. Berarti kalau bada jawal 3 hari sudah cukup Ya. melakukan lempar jumroh itu. Jadi selama ini diam di tenda Pak, tenda Mina namanya. Jadi artinya itu dilakukan di Padang Arafah itu. Arafah. Oke, jadi jumroh itu adanya di Padang Arafah. Arafah. Oke, itu selama 7 hari. 7 hari. Jadi tadi yang Ibu bilang setelah tawaf yang mengitari Ka'bah 7 kali, Ibu bilang kan acara bebas. Ya. Nah acara bebas itu setelah itu kemudian ke Padang Arafah gitu. Jadi gini Iya. Pak, pada waktu kita tawaf pertama ke Masjidil Haram, Iya, itu belum tentu kita akan ke Arafah pada waktu itu, hari itu. oh oke. Jadi ada waktunya, misalnya Arafah itu tanggal 26 misalnya. Iya. Kita sudah sampai Mekah misalnya tanggal 20. Iya. Nah, tapi kita udah melakukan tawaf pertama. Oh, Nah, dari menunggu ya, Bu, ya? Iya, nunggu dulu Iya, sampai oke. hari H. Iya. Yang tanggal 26 itu. Nah, di situ kita umat muslim diberi kebebasan untuk melakukan yang lebih baik itu bagaimana Iya. sholat berjamaah. Sesuai dengan Iya. niat yang bersangkutan Iya, pergi ya. Nah Kalau ini misalnya- menarik nih Bu. Ya. Artinya mohon maaf ya Bu ya. Artinya ibadah intinya sendiri kalau tidak terpotong dengan waktu tunggu terus lebih singkat ya. Iya, betul. Iya oke. Seperti Iya, itu. Iya. Makanya ada yang saya bilang tadi, Iya. kalau misalnya pejabat gitu, nggak mungkin lah ya, bukan nggak mungkin, dan memang jarang ngambil paket ONH Plus yang ada apanya ya, adbainnya, Iya. lalu berlama-lama di mananya gitu, Iya. karena mereka ditunggu oleh tugas negara. Iya. Jadi mereka itu kadang-kadang, kenapa ya itu mau udah 12 hari udah pulang, hajina satu ente. Yang nggak ngerti mah ya bilangnya, nah hanya orang mau 40, itu mah ngan 12 hari. Padahal yang wajib nama ngan 7 hari. Kayaknya kalau saya punya pesawat juga, Iya. datang langsung pulang deui. Ngertos Pak. Nah itu. Iya. Jadi kalau yang biasa dengan ratusan ribu manusia, pesawat yang sudah ditentukan negara Indonesia sekian, ya dibagi-bagi. Hari ini sekian ribu, hari ini sekian ribu, itu saja. Ya karena banyak sekali dan tidak semuanya dari Indonesia ya Bu ya. Iya. Dari total tuh kalau musim haji itu ada berapa juta sih orang yang pergi Berhaji? berhaji ke Mekah Itu Madinah? kurang lebih 3 juta. 3 juta. 3 juta orang. Ini lebih banyak dari penduduk Bandung tadi ya Bapak Ibu ya. Kita bayangkan Bandung kosong ini kalau Malah kurang lebih lebih. Pak, bisa 3-4 juta gitu. Dan itu hebatnya pemerintah Arab Saudi bisa melakukan manajemen yang luar biasa ya. Iya. Karena mengatur 3 juta orang itu luar biasa tuh, sulit Masya sekali. Allah. Kalau saya bicara satu kata, tolong Ibu bagikan kepada kami semua di sini dan Bapak Ibu yang juga mengamati kita dari rumah mengikuti acara ini. Kalau saya bicara satu kata ini, apa yang Ibu ingat dan kesan terdalam apa Ibu terhadap tempat ini? Kalau saya bicara misalnya Madinah, apa yang Ibu ingat tentang Madinah? Yang saya ingat bahwa kota Madinah itu, saya
bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Di kota Madinah. di kota Madinah. Pertemuannya sifatnya personal. Jadi begini, dalam ajaran kami, Ya. barang siapa umatku ke negeriku, negara Arab ya, negara Arab, kota Madinah, lalu sholat di masjidku, sholat di Masjid Nabawi, Di masjid pertama itu kalau nggak ya, salah ya. Masjid Nabawi, Ya. Tempatnya apa? Hilal pertama kali mengumandangkan azan ya. Oke. di Masjid Nabawi, lalu berdoa di Raudhoh, artinya sama dengan engkau bertemu aku pada aku masih hidup. Oke. Itu Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi maaf Pak, masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW itu sebetulnya Masjid Kuba. Uba. Kuba. Kuba, Masjid tapi adanya di Madinah. Dekat Madinah ya. Ya, oke. Jadi pertama kali beliau membangun itu Masjid Kuba, dan barang siapa umatku yang sholat di Masjid Kuba dari rumah berwudu, aku beri pahala sama dengan melakukan umroh. Oke. Seperti itu. Itu Masjid Huba sendiri, Huba namanya Ibu ya. Itu kondisinya masih dibiarkan otentik seperti saat Rasulullah itu mendirikan, Nabi Muhammad itu mendirikan, atau sudah diperbaiki, sudah dipermodern? Oh sudah perluas. Sudah diperluas ya? Sudah perluas. Tapi karena bagian-bagian yang otentiknya masih masih ya? ada, yang aslinya ada. Karena umat muslim yang berdatangan sampai sekarang kan banyak Pak. Ya. Makanya diperbesar, diperbaharui dan sebagainya. Oke. Nah, kalau saya bicara tentang Masjid Nabawi, apa yang Ibu ingat? Kesan Ibu terhadap Masjid Nabawi apa? Tadi kan Madinah, Ya. tempat Ibu bertemu dengan Nabi Muhammad. Kalau Masjid Nabawi apa yang terlintas di Yang pikiran terlintas oleh saya itu masjid yang luar biasa. Ibu? Kenapa luar biasa? Di sana ada satu ketentraman batin. Saya merasa kalau sholat di Masjid Nabawi itu memang identik saya sedang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, Jadi orangnya juga berbeda Pak ya, dengan di Mekah. ya. Kalau di sana itu sopan santun, perilakunya juga berbeda. Ya. Lalu kedisiplinannya pastilah, kalau disiplin dan sebagainya itu sangat terasa sekali. Ya. Itu. Kalau Di saya Nabawi. berbicara tentang Mekah, apa yang kesan Ibu terhadap Mekah? Kesan saya di kota Mekah, saya merasa bahwa Allah mempertemukan seluruh umat muslim di dunia, disitulah tempatnya. Ya. Pertama nih, saya mau tanya sama Ibu. Kalau boleh kasih tips singkat, Ya. selaku orang yang mungkin mau pergi ke tanah suci dengan tujuan beribadah, apa saja sih yang harus dipersiapkan secara kultural? Karena kan pasti kulturnya berbeda ya. Walaupun yang saya pernah dengar di Mekah, di Medina itu Indonesia banget karena banyak sekali jemaah dari Indonesia, Iya, baik betul. haji maupun umroh. Tapi kira-kira apa sih yang harus kita persiapkan kalau mau berangkat ke sana untuk kita misalnya, tahu kultur masyarakat saudara-saudara kita di Arab Saudi itu begini, jadi sebaiknya begini, tidak melakukan ini, sebaiknya melakukan itu. Boleh nggak kasih tips singkatnya, Bu? Kalau menurut saya, kalau kita sudah berniat ke sana, yang Tolong lebih dekat Ibu ke mic ya. yang harus disiapkan adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ya. Ya. Oke. Jadi menjalankan ibadah itu dengan sempurna. Maksudnya apa yang telah diajarkan kepada kita lakukanlah. Samina wa atona. Apa yang diajarkan lakukan. Jadi jangan hanya dengar aja pelajaran tapi tidak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk ke sana memang yang saya rasakan untuk pertama kali dulu susah Pak ya. Bicara sama orang Arab ya memang kulturnya orang Arab seperti itu. Ya mungkin. Kenapa susah? Artinya kalau kita bisa berbicara dalam bahasa Arab, bukankah sama bisa? Kita ngobrol sama siapapun kan sesuai dengan bahasanya bisa kan? Karena untuk pengalaman saya pada Ya. waktu itu paling juga bilangnya Assalamualaikum. La tuh tidak. Seperti itu kan. Iya. Belum belajar.
ya. Dan kita itu tergantung kepada mutawif. Mutawif itu leader lah Pak ya, Iya. TL seperti itu. Iya. Tapi lama kelamaan kita juga kan ingin belajar. Mhm. Dan mereka pun sama, ternyata orang Arab itu merasakan bahwa yang datang ke Arab Saudi itu kebanyakan orang Indonesia. Iya. Nah, jadi kita yang ke sana itu tidak kesulitan dengan bahasa sebetulnya untuk sekarang. Kalau dulu memang agak sulit saya rasakan. Kalau sekarang Bapak mau belanja misalnya ya, Iya. belanja. Ini berapa? Jokowi 50.000. Nah, itu. Bukan 10 real. Jokowi 50.000. Kenapa menyebut nama Pak Jokowinya kenapa? Ya karena Pak Jokowi pada waktu terakhir kemarin sebelum Prabowo, Iya. dia kan presiden kita. Iya. Jadi uang 50 ribuan Jokowi gitu Pak. Uang 50.000 rupiah. Jadi kita bisa bertransaksi dengan uang rupiah. Saya kalau ke sana sudah tidak pernah nuker-nuker uang 50.000 ke money changernya. Beli real, sabar enggak. Pokoknya mah bawa uang 100 ribuan sama 50.000. Di sana mah diterima. Itu pun yang mengerti. Tapi karena saya pembimbing, saya suka bilang, nah misalnya ribu ke money changer, udah bawa itu 100 ribu yang 50.000. Gitu ibu dia setiasa gitu. Jadi Pak, Karena sudah begitu banyaknya ya. Jadi si orang Arab teh palalintar bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Haja. 50.000 Jokowi, 50.000, 100.000 Jokowi gitu. Jadi kalau dibeli ya kayak gini, misalnya yang dibelinya itu 10 real. Iya. Real nate 4.500. Iya. Berarti kalau ngasih uang 50.000, dia kembaliin sareal. Dia jujur. Oh kembaliannya dalam real. Udah real. Dan Tapi karena jarang uang bisa 5.000. terima, bisa. Iya. Nah yang saya rasakan memang kultur di sana akhirnya belajar untuk bisa melayani orang-orang Indonesia yang datang ke sana. Dan orang Indonesia mah terkenal atuh Bapak. Haji-haji belanja nomor hiji. Bener. Itu mah sampai ke yang saya rasakan karena saya kan pembimbing ya. Jadi selalu ini hayu orang belanja teh hayu. Nah, mereka itu bilang Indonesia very rich. Gitu. Benghar cenah gitu. Alhamdulillah ya disebut benghar. Meureun di rumah nama ngajual sapi, ya. Ngajual naon. Tapi ya untuk datang ke sana memang kita Untuk spesial beribadah, ya. untuk ibadah Nah, gitu. ini menarik. Kalau ibu tentunya udah bukan 10-20 kali ya, 101 kali. Malu disebut 101 Pak. Iya, tapi itu fakta kan Bu. Ibu lihat misalnya perbedaannya dari pertama kali ibu ke Tanah Suci tahun 94 dengan yang mungkin sebelum Lebaran kemarin waktu Ramadan, apa perbedaan yang mencolok di Arab Saudi itu apa? Perbedaan yang saya lihat, pertama saya ke sana Pak, hotel nate gerbeg keneh. Ngerti teh gerbeg? Apa? Barutut keneh. Oh oke. Jadi naik lift oke. Apa bahasanya tadi? Gerebek. Deh kau naik lift deh Pak, antara mau apa enggak, sieun. Gebek. Itu ya berangsur lagi ke tahun 90. Tapi ibu waktu itu udah di Hilton kan? Stay-nya udah bermalamnya udah Kan di Hilton. suka gini Pak, saya banyak teman yang tahun 94 itu di hotel naon, hotel Yang naon. bukan Iya. bintang. Tapi Hilton enggak dong. Oh ya enggak tuh hotel yang paling menjulang pertama di sana kan Hilton. Iya. Kan kita juga harus tahu seperti apa, berkunjung kepada mereka, jalan ke sana. Dicoba di hotel naon teh. Iya, hotel apa nggak tahu aja. Naik turun, untung nggak jalan kaki, ada yang jalan kaki kaluhur 14 tingkat teh. Naik Pak ke atas, nggak ada lift. Aya lift gede-gede. 14 tingkat naik. Iya, betul. Wow. Betul, Pak. Tapi ya Allahumma yasir walatu asir bitamin bil hoir, Allah memberikan kemudahan kepada kita. Itu doanya ya. Nikmat aja gitu. Iya, iya. Gubrak. Lah, kita sieun ngagubrak.
Nah sekarang itu udah nggak ada ya Bu ya? Oh udah nggak ada. Modern semua. Sekarang mah sudah super modern. Saudara-saudara kita di Arab Saudi juga belajar untuk bisa menerima tamu-tamu ya. Iya. Karena kalau yang kita dengar dari berita kan Pangeran Mohammed bin Salman juga ingin Arab Saudi menjadi tujuan wisata. Iya. Tidak hanya wisata religi atau wisata rohani atau untuk yang pilgrims atau jemaah, tapi juga untuk non-muslim mengunjungi situs-situs yang cukup banyak ternyata di Arab Saudi ya, yang selama ini ditutup katanya sekarang sudah mulai dibuka. Dibuka ya. Ya. Nah, kalau Ibu lihat apakah langkah yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi itu bisa Ibu rasakan ketika Ibu berkunjung ke sana dalam beberapa kunjungan terakhir memang terasa sekali berbeda gitu? Terakhir kemarin yang saya rasakan perbedaan itu karena saya lingkungannya itu hanya airport, Iya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Ya. dan masjid-masjid yang lainnya. Iya. Jadi untuk secara kesehariannya mereka berbuat saya kurang hafal. Iya. Hanya yang saya rasakan di airport sekarang Pak, ya itu tadi bukan laki-laki sekarang perempuan, yang bagian perempuan dilayani kita itu. Yang laki-laki, lalu saya juga lihat wanita sudah setir mobil. Iya. Ya, selama ini bertahun-tahun lamanya saya melihat kota Mekah Madinah itu kecuali Jeddah ya, Iya. kalau Jeddah kan internasional, Iya. siapapun boleh di sana. Iya. Itu tempat permainan anak-anak tuh Pak mbaragus misalnya. Iya. Tapi kunaon kamarana atunya nu makena kata aku teh. Ini kolam renang, sesorodotan, ayun-ayunan tapi kosong nggak ada orangnya. Nah ternyata itu tuh ada satu ketentuan bahwa mereka itu datang harus dengan muhrimnya, Iya. harus dengan keluarganya. Iya. Jadi tidak seperti kita bebas, wah kemana-mana kayak bebas, tidak di sana nggak bisa. Sekarang itu masih begitu atau sudah berubah? Kalau kemarin saya kelihatan sudah berubah Oke. secara Tepuk tangan untuk Ibu Hani, luar biasa. saling menghormati, hablum minallah, hablum minanas Ya, itu ya. betul sekali Bu. Nah, Bapak Ibu kita buka sesi interaktif untuk yang mau bertanya silakan. Silakan, Pak. Nama Bapak tolong berdiri Pak. Pak Nais. Ya, Ya. terima kasih. Di mana di depan? Pak Martin ini luar biasa nih. Iya. Saya kenal sama Bu Heni Ustadz. juga. Iya. Guru saya Pak ini. Iya, guru saya juga nih Bu. Oh, iya. Guru saya juga. Guru Ya. saya. Ini satu hal yang ngambil topik ini adalah tadi yang Pak Martin katakan ini luar biasa. Karena yang mewawancaranya kita Katolik. Yang mewawancaranya. Yang mewawancaranya bukan Bukan Muslim. Islam, bukan Muslim. Iya. Ini luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong, biar semangat, biar nggak tegang. Artinya ini tidak ada satu sekat ya. Tadi banyak hal yang sebetulnya bukan pertanyaan tapi sedikit menambahkan mungkin sebagai contoh. Tadi berapa sih jumlah haji misalkan ya? Itu 3 juta betul. Kalau keadaan biasa 3 sampai 4 juta. Iya. Nah kalau haji akbar itu Iya. itu 2 kali lipat sampai 8 juta. Wow. Dan kemarin ketika Apa artinya di-stop, Haji Akbar Pak Ustadz? haji akbar itu adalah ketika hajinya jatuh pada hari Jumat. Jumat. Oh oke. Itu Hari itu Jumat. yang diagungkan oleh umat Islam. Iya. Ya, itu bisa sampai 8 juta rata-rata. 8 juta. Nah, itu semua sebetulnya pada di stop. Kan ini semua terbatasi. Seluruh dunia berada pada satu titik, yang titik itu adalah apa namanya? Di Mekah dan Madinah dan akhirnya adalah di Wukuf, Arafah. Wukuf, Itu Arafah. seluruh dunia. Kumpul. Tidak orang Jerman, Afrika, Amerika, semua ada di situ. Dan kalau sekarang penataan sudah bagus, tetapi kemarin pada waktu kenapa sekarang Purwara tidak ada, ya ini maaf, ini baru dugaan saya aja. Dugaan, bukan dugaannya apa ya, kenyataan mungkin tapi Analisa lebih tepatnya ya, mungkin ya dari Pak Ustadz. karena tidak boleh Ya. ngomong secara ini ya. Kemarin itu Arab sampai menyetop dulu karena apa? Kan waktu Covid 3 tahun, 2 tahun lah ya. Yang ketiga dibuka. Nah, itu satu hal yang banyak datang,
termasuk memakai visa bukan visa haji. Oh iya, Itu sebanyak 15 juta. wow. Itu berjalan aja sudah tidak bisa berjalan begini. Pak Ustadz ke sana saat itu? Saya ke sana juga. Waduh, Itu tidak bisa sampai terdorong. iya. Saya sampai terdorong. Nah itu 15 juta. Nah banyak katanya kan pemerintah Indonesia agak kurang terlambat, banyak terlantai. Sebetulnya bukan terlantar. Seluruh dunia terlantar itu bukan hanya Indonesia. Karena apa? Terlalu banyak pengunjungnya. Itu untuk delivery makanan itu udah susah. Itu yang jadi masalah. Nah terus dalam hal ini banyak hal yang ini perlu dibenahi. Makanya sekarang di stop semua. Termasuk Furoda pun tidak masuk akal sampai 1M. Teman saya 1M. Memang ada yang pergi. Iyalah itulah dengan jalan ini. Bisa pergi ke sana. Tapi ya dalam hal ini untuk apa kita pergi ke sana? Ketika kita sudah niat dalam surat An-Nisa, ya maaf kalau dalam ketika kita sudah belum nyampe mati gitu, meninggal gitu ya, kita sudah dapat pahalanya. Jadi yang punya pahala ini punten yang belum pergi tapi pengen pergi, tapi misalkan nunggu harus mengantri sebegitu, jangan. Betul sekali. Janganlah. Karena apa? Masalahnya di sana itu sangat kompleks, terutama sekarang ini di daerah. Untuk wukuf itu yang menghajikan. Itu yang mabit yang semalam harus ada di situ. Karena kan seluruh dunia ditentukan tanggal 9, 10 Zulhijjah itu ada di situ. Itu terserah memang kalau secara umum, terserah mau dari manapun, pokoknya harus datang aja. Tanpa visa, tanpa pemerintahan, karena ini Allah yang memanggil. Jadi yang harus ditanamkan adalah bukan yang mampu pergi ke tanah suci, tetapi Allah yang memanggil. Allah akan memampukan yang dipanggil. Termasuk, ya punten, ratusan juta tapi ada petani, ada tukang kambing, ada tukang ngarit. Ada itu. Dan luar biasanya, termasuk ke satu tempat gitu ya, yang termasuk tadi Raudoh ya, itu tidak bisa masuk. Karena harus pakai aplikasi, tapi dia bisa masuk. Semua orang Arab pun heran, dia bisa masuk. Walau alam pakai visa apa. Jadi kejadian-kejadian yang begitu itu memang di luar dugaan manusia. Jadi kenapa sih orang merasa harus berjubel-jubel 15 juta orang ke sana gitu ya. Karena apa? Kita sholat ke sana, tujuannya ke sana semua. Ternyata kan di depan mata. Yang tadi dikatakan Sabuheni adalah sampai nangis. Betul pasti nangis, tapi jangan heran. Ada juga yang sampai tidak bisa melihat. Banyak orang tidak bisa melihat. Begitu dengan sombongnya, dan ini satu hal yang ini barangkali. Begitu sombong, datang ke sana sakit. Jangan sekali-kali ngomong apa, saya sombong apa. Wah, saya mah sudah biasa ke Mekah bolak-balik ini begini, datang ke sana sakit. Iya. Sakit begitu pulang, sembuh lagi. Nah hal yang begitu. Jadi dalam hal ini watazawadu fa inna khairu zadi taqwa. Ya, dalam surat Ali Imran ayat 197. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekalnya adalah takwa. Jadi kebetulan saya pun pernah ke Aqsa ya, ke Yerusalem, saya pernah ke Santa yang pertama, gereja pertama di Sinai. Ya, saya bersyukur saya pernah mengunjungi beberapa, termasuk makam-makam para nabi, dan di Palestina pun ya di Palestina, di Yerusalem itu. Kenapa kok bisa diperebutkan oleh 3 agama? Karena memang di situ ada Kristen, ada ada Yahudi, tembok
Ratapan itu. Pondok Itu Ratapan. tempatnya memang sama di masjid itu. Tembok ratapan itu maaf ini masjid, nih bawah ini dia begitu. Itu sama. Jadi diperebutkan meskipun UNESCO sekarang ini keislamkan gitu ya. Nah begitu. Termasuk kenapa kok maaf Yerusalem ya Isa itu ada di situ. Diperebutkan kenapa kok Islam Kristen memperebutkan juga ya memang karena Nabi Isa lahirnya di sana. Gitu. Jadi dalam hal ini adalah manusia butuh Tuhan. Ya, orang Yahudi mengatakan Yahweh, orang Islam mengatakan Allah, orang Kristen mengatakan Yesus atau Allah. Gitu. Semua butuh. Sampai Nabi Musa pun ke Jabal Munajah itu saya diberikan kesempatan ke sana jam 2 malam, jam 1 malam. Naik onta dan luar biasanya ontanya itu begitu kita naik, ontanya jalan sendiri. Tanpa dituntun itu bisa naik ke atas. Allah. Kita naik, onta itu bisa jalan sendiri. Kita manusia itu sudah bingung, ini jalan kemana. Padahal kelihatan ke bawah. Nah ini luar biasa. Ya jadi dalam hal ini tadi betul sekali, jangan sampai nyelek mepet gitu jangan. Kalaupun kita meninggal ya dalam surat An-Nisa itu ayat 100 itu kita sudah dapat ya. Sudah dapat niatnya sudah dapat insyaallah. Yang utama adalah niat juga ya. Niat juga innamal amalu biniat bahwa kita semua tergantung pada niat. Begitu. Saya pun nanti akan pergi lagi insyaallah tadi saya ke Depak tanggal 27 tahun 27 2 tahun lagi saya pergi lagi. Jadi pergi lagi. Jadi memang kalau ke haji itu Allah yang memanggil. Iya, betul. Persis gitu. Begitu saja. Bu Eni, terima kasih. Ya. Pak Martin, saya ini inspirator saya nih. Enggak juga lah. Betul. Ini luar biasa, soalnya pengetahuannya luar biasa. Ya, Pak Ustadz yang rendah hati, sangat knowledgeable dan sangat menghargai perbedaan. Ini luar biasa Pak Ustadz Nais, tepuk tangan untuk beliau. Bapak Ibu, kita ingin sekali punya waktu untuk sharing lebih lama, tapi besok juga masih adalah hari yang cukup padat untuk banyak dari kita. Terima kasih atas kebersamaan kita semua di sini. Bapak Ibu yang ada di rumah, sampai jumpa lagi hari Rabu depan di jam yang sama. Terima kasih apabila ada kata-kata, materi apapun, topik apapun yang mungkin tidak berkenan untuk Bapak dan Ibu, kami mohon maaf. Riungars! Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin, luar biasa Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ya. Bandung, Riungars,